And slowly you come to realize it's all as it should be. You can only do so much. They may tear us down, but we'll go down. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang logika fuzzy itu sendiri, yang dimana nanti mungkin di akhir setelah penjelasan materi akan ditampilkan contoh dari shortcode yang nantinya membahas tentang logika fuzzy itu sendiri. Nah, sebelum pembahasan, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Syarif dengan NIM 2406114, dan di video kali ini juga saya ditemani sama rekan saya. Saya Bambang Surena Gumira dengan NIM 2406058. Dan ada satu lagi teman saya, yaitu yang bernama Rindam, yang tidak bisa mengikuti video kali ini. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas dulu ya terkait dari teorinya, yang dimana kita ngambil judulnya tuh konsep logika fuzzy, karena pada pertemuan sebelumnya kita emang fokusnya pada konsep logika fuzzy. Next. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh ya, kita harus tahu dulu apa itu sih logika fuzzy. Nah, logika fuzzy adalah metode untuk mempresentasikan sekaligus juga menangani ketidakpastian, keraguan atau informasi yang bersifatnya masih ambigu ataupun kurang jelas gitu. Nah, jadi berbeda dengan logika biasa yang hanya mengenal nilai benar ataupun salah. Nah, dalam logika fuzzy itu sendiri memiliki nilai diantaranya 0 dan juga 1. Next, P. Nah, kita cari contoh dulu aja ya, terkait contohnya seperti suhu misal. Kalau logika biasa, suhu itu mungkin hanya dianggap dingin ataupun panas. Tapi pada logika fuzzy itu sendiri, suhu biasanya dianggap setengah panas ataupun setengah dingin, atau cukup hangat. Jadi cara berpikirnya itu lebih kayak mirip seperti manusia. Nah, pada PPTK ini juga dijelaskan perbedaan antara probabilitas dan juga fuzziness. Probabilitas berkaitan dengan peluang terjadinya sesuatu. Misalnya peluang memiliki satu botol beracun dari 50 botol. Nah, sedangkan fuzziness itu berkaitan dengan tingkat atau kadar dari sesuatu kondisi yang sifatnya sama. Next. Selanjutnya itu ada Crib set dan juga fuzzy set. Nah, Crib set itu memiliki batas yang cukup tegas, kayak misal mereka lebih dari 3 mendapatkan beasiswa, sedangkan kurang dari 3 tidak mendapatkan beasiswa. Nah, berbeda dengan sistem fuzzy set yang dimana tidak langsung membedakan secara tegas, tetapi menggunakan derajat keanggotaan. Next. Nah, pada derajat keanggotaan pada logika fuzzy itu memiliki nilai, balik lagi seperti tadi, adalah 0 dan juga 1. Semakin mendekati angka 1, maka semakin besar juga tingkat keanggotaannya. Kemudian dalam logika fuzzy juga terdapat beberapa fungsi keanggotaan. Contohnya kayak fungsi sigmoid, terus fungsi segitiga, dan fungsi trapesium, dan juga yang lain-lain. Fungsi ini digunakan untuk menentukan nilai keanggotaan sesuatu data terhadap kategori tertentu. Boleh next, Pi. Nah, dalam fungsi keanggotaan ini tadi kan disebutkan ada fungsi sigmoid, kemudian segitiga, trapesium, dan lain sebagainya. Maka dalam PPT kali ini juga ada beberapa fungsi dari keanggotaan itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya sistem fuzzy juga memiliki 3 proses utama.
Yang pertama adalah itu Fazification. Pada tahap ini nilai asli atau kris input diubah menjadi nilai Fazi. Contohnya suhu 30 derajat itu bisa termasuk kategori warm sama seperti 2/3 atau hot atau panas sebesar 1/3. Yang kedua adalah inference. Pada tahap ini inference ini menggunakan if dan then, jika dan maka. Contohnya if atau jika suhu panas and dan kelembaban tanah kering, maka atau then durasi penyiraman lama. Kemudian yang terakhir adalah defazification. Tahapan ini digunakan untuk mengubah hasil fazi menjadi nilai nyata atau kris value. Kemudian yang terakhir, kemudian pada contoh sistem sprinkler, contoh dari PPT ini adalah input yang dimana suhu adalah 30 derajat dan kelembaban tanah 12%. Lalu sistem penghitung menggunakan metode Fazi hingga menghasilkan durasi penyiraman sekitar 60 menit. Selain itu juga dua model Fazi itu ada dua, yang dimana model Mamdani dan juga model Sugeno. Boleh next, Pi. Next. Nah, dalam model Mamdani dan Sugeno ini ada beberapa perbedaan. Kita akan sedikit menjelaskan juga terkait model Mamdani itu sendiri. Biasanya lebih mudah dipahami karena outputnya masih berbentuk Fazi. Sedangkan dari model Sugeno itu sendiri menggunakan fungsi matematika sehingga lebih cepat digunakan pada sistem kontrol. Nah, untuk kesimpulannya, coba next, Pi. Pada kesimpulannya, logika Fazi ini adalah metode yang membuat komputer mampu mengambil keputusan seperti cara berpikir manusia terhadap kondisi yang tidak pasti ataupun samar. Itu adalah teori mengenai konsep logika Fazi itu sendiri yang nantinya akan diperjelas dalam video shortcode yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bang. Baik, pertama saya akan menjelaskan dulu untuk logika intinya, di mana kita punya definisi fujifikasi permintaan dengan nilai X, di mana fungsi ini memiliki tugas untuk memetakan input angka, di mana satuannya adalah ton, menjadi derajat keanggotaan dalam himpunan Fazi, 3 himpunan Fazi, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Definisi ini juga menggunakan metode fungsi keanggotaan linear, di mana menggunakan segitiga atau trapesium untuk menentukan seberapa besar nilai X yang masuk ke dalam kategori tersebut. Kemudian ada definition fujifikasi permintaan Y, di mana logikanya sama dengan fujifikasi permintaan, namun perbedaannya ada di rentang nilai atau threshold yang disesuaikan untuk variabel persediaan. Kemudian ada definition menghitung produksi Sugeno, di mana ini adalah otak dari sistem aplikasi ini, di mana kita akan menghitung permintaan dan persediaan. Untuk alurnya, pertama fujifikasi nanti akan memanggil kedua fungsi di atas, yaitu permintaan dan persediaan, kemudian akan mengimplementasikan basis aturan yang memetakan kombinasi permintaan dan persediaan ke nilai singleton output, di mana ada 3, yaitu jet rendah, jet sedang, dan jet tinggi. Kemudian ada defujifikasi, di mana nantinya metode weighted average atau rata-rata terbobot untuk menghitung nilai output akhir yang tegas atau crisp value. Kemudian kita bakal langsung praktek ke ini ya, ke aplikasinya. Nah, oke, kita sampai di aplikasinya, di mana jumlah permintaannya sesuai dengan soal itu adalah 97 ton per hari dengan jumlah persediaan 30
ton per hari. Maka kita akan langsung hitung produksinya. Nah, untuk hasil analisis paginya nanti sistem akan merekomendasikan jumlah produksi di mana hasilnya adalah 90,15 ton per hari. Ini untuk detail derajat keanggotaannya. Nah, kita bakal bahas dulu outputnya, di mana output dari sistem ini memiliki angka tegas yang mempresentasikan rekomendasi jumlah produksi ton per hari, di mana alur dari output di aplikasi ini juga pertama akan membahas seberapa kuat input permintaan dan persediaan masuk ke kategori rendah atau rendah, sedang atau tinggi. Jadi ini hasil dari fungsi fujifikasinya. Kemudian nilai akhirnya nanti akan muncul sebagai rekomendasi jumlah produk, di mana ini adalah hasil dari perhitungan wage average di atas. Kemudian ada juga transparansi logika, di mana nanti kita bisa melihat sistem tidak sekedar menebak angka, melainkan melakukan kalkulasi berdasarkan 9 kombinasi aturan atau rule base yang didefinisikan. Oke, itu adalah penjelasan dari Sorcode yang membahas terkait tentang logika Paji itu sendiri, yang dimana tadi menghitung dari minyak sawit. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata ataupun salah. Bagi teman-teman yang mau nonton ini, lebih baik eksplor lagi lebih lanjut, karena apa yang kami sampaikan belum tentu mutlak kebenaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.